Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Manajemen Laboratorium Universitas Lampung akan memaparkan materi terkait organisasi laboratorium. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 4 orang anggota, diantaranya yaitu saya sendiri Gustin Lestiani, Ika Wahyu Lestari, Emrido F. Azhar, dan Natasha Azaria. Ada 3 materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian organisasi laboratorium. Yang kedua, syarat dan kedudukan organisasi laboratorium sesuai klausul ISO 17025 tahun 2017. Dan yang ketiga, contoh struktur organisasi laboratorium sesuai klausul ISO. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian organisasi laboratorium. Apa itu organisasi? Organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan suatu tempat untuk melaksanakan penelitian yang terdiri dari sekelompok orang, barang, atau unit tertentu. Jadi, dapat disimpulkan organisasi laboratorium merupakan suatu sistem kerjasama yang terdiri dari sekelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi laboratorium terdiri dari tenaga kerja, fasilitas laboratorium, dan sarana. Tenaga kerja meliputi direktur, kepala laboratorium, teknisi atau analis, dan laboran. Fasilitas laboratorium meliputi gedung, peralatan, dan bahan habis pakai. Dan sarana meliputi air, listrik, dan gas. ISO 17025 tahun 2017. ISO 17025 merupakan sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi. Digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi yang diperlukan oleh berbagai pihak di dunia. Peran ISO adalah memberikan batasan prosedur pelaksanaan yang benar serta menjadi suatu dasar petunjuk dalam upaya penanganan masalah-masalah laboratorium. Persyaratan umum. Persyaratan umum meliputi masalah keuangan, pelaksanaan, struktur organisasi, ketidakberpihakan internal, serta ketidakberpihakan eksternal. Persyaratan struktural. Bagi laboratorium pemerintah, best practice persyaratan ini tertuang dalam dokumen resmi atau surat keputusan atau SK, organisasi dan tata kerja atau OTK kementerian, lembaga, atau organisasi di bawah kementerian atau lembaga. Bagi laboratorium PTN, laboratorium perguruan tinggi yang berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, aspek legalnya ditetapkan melalui SK Majelis Wali Amanat dan atau SK Rektor. Bagi laboratorium PTS, laboratorium perguruan tinggi yang berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH, aspek legalnya ditetapkan melalui SK Majelis Wali Amanat dan atau SK Rektor. Organisasi laboratorium harus dibentuk untuk memastikan semua kegiatan laboratorium dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 17025 tahun 2017 agar menjadi laboratorium yang kompeten dan mampu memproduksi data hasil laboratorium yang valid. Laboratorium harus menetapkan struktur organisasi dan manajemen laboratorium, letaknya dalam organisasi induk dan hubungan antara manajemen, kegiatan teknis, dan layanan penunjang lainnya. Selanjutnya ada persyaratan sumber daya. Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang ada di laboratorium, dibutuhkan persyaratan sumber daya, yaitu pertama ada personel, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga ada peralatan, dan terakhir ada sistem dan layanan pendukung. Semua personel internal atau eksternal laboratorium harus kompeten dan bertindak tidak memihak. Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan rekaman untuk seleksi, pelatihan, pengawasan, otorisasi, dan pemantauan kompetensi personel.
Persyaratan kondisi fasilitas dan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di laboratorium harus didokumentasikan, termasuk persyaratan yang terkait dengan pemantauan, pengendalian, dan pencatatan kondisi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait struktur organisasi laboratorium. Struktur organisasi laboratorium yang sesuai dengan klausul ISO 17025 tahun 2017 yaitu dapat dilihat pada layar, di mana terdapat direktur utama sebagai hierarki tertinggi dari struktur organisasi ini. Kemudian direktur utama ini akan membawahi direktur personalia, direktur pemasaran, direktur pabrik, direktur keuangan, dan direktur QA. Di sini terdapat garis putus-putus yang menandakan adanya garis koordinasi antara direktur QA dan juga manajer pengendalian persediaan. Selanjutnya dapat dilihat pada layar, terdapat struktur organisasi laboratorium jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada struktur organisasi tersebut, diketahui bahwasanya dekan memegang hierarki tertinggi dan membawahi ketua jurusan, kepala laboratorium, dan kepala laboratorium akan membawahi dosen, laboran, teknisi, serta petugas kebersihan. Kemudian, dosen akan mengawasi secara langsung asisten praktikum yang secara langsung membimbing praktikan pada saat praktikum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.